Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang BCG, Boston Consulting Group secara singkat. Nah, ini kita masuk ke tahapan yang kedua ya. Kita pilih aja, nanti kita bahas tentang SWOT dan BCG. Kita masuk tahapan analisis. Di sini sejarah BCG diprakarsai oleh Bruce Henderson 1970. Siapa dia? Dia adalah merupakan anggota dari Boston Consulting Group. Ini merupakan suatu konsultan manajemen yang berbasis di kota Boston, Amerika Serikat. Tujuannya adalah membuat sebuah model portofolio atau matriks yang digunakan untuk menganalisis keefektifan dari strategi bisnis unit yang dinamakan the BCG Growth Share Matrix. Ini terkait lagi sama pesaing, sama posisi. Nah, ini pengembangan lagi pakai instrumen. Analisisnya fungsinya adalah untuk memahami pasar. Kita tahu pasar kita, kemudian merupakan instrumen atau alat dalam optimalisasi portofolio bisnis. Portofolio itu sekumpulan unit bisnis, baik itu yang terkait maupun tidak terkait. Kemudian ada alokasi sumber daya yang efektif bagi strategi bisnis unit dan mendapatkan keuntungan. Langkahnya, identifikasi unitnya dulu, kemudian mengumpulkan data statistik, menghitung pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Ini kaitannya sama market yang tersedia, pertumbuhan pasar itu. Kemudian pangsa pasar relatif itu seberapa besar sih market share yang kita bisa dapatin. Nah, ini caranya nanti menghitung, kemudian diplotkan pada kuadran. Sama caranya seperti yang dulu-dulu. Rumusnya seperti ini, pertumbuhan pasar tidak ada kaitannya sama pesaing, sedangkan pangsa pasar relatif adalah bagian market yang kita dapatkan di antara pesaing-pesaing di lapangan. Nah, di sini intinya itu ada 4 kuadran. Kuadran Y business growth rate, kemudian di kuadran X-nya relative market share. Di sini yang ada pesaingnya. Kuadran 1 question mark, kuadran 2 stars, kuadran 3 itu adalah cash cow, kuadran 4 dog. Pertama di sini market share kita itu rendah, kemudian di bisnis growth rate-nya itu tinggi. Berarti di sini masih tanda tanya, kita bisa berkembang enggak bisnis kita, strategi bisnis unit ini. Kalau bisa berkembang nanti ke arah sini stars, berarti dari market share yang sebelumnya rendah, kita punya pasar sedikit, kemudian tumbuh, sehingga dari sini geser ke sini kita market share-nya tinggi, di sini business growth rate-nya tinggi, makanya di sini tahap investasi. Kalau di sini tahap penetrasi, kita harus prospek pelanggan, dapetin pelanggan. Kalau di sini investasi, karena kita sudah tinggi, kemudian bisnis growth-nya terus naik. Nah, setelah itu kalau sudah kita menjadi pemimpin pasar, kita turunlah ke kuadran 3. Kuadran 3 adalah kuadran sapi perah, di mana posisi kita tinggi tapi pertumbuhan bisnisnya tuh ya gitu-gitu aja. Kita sudah menguasai pasar, bahkan bisa sudah memonopoli lah. Disinilah kita bisa memanen sapi perah. Ini caranya adalah mempertahankan pasar ketika strateginya sudah berada di kuadran 3. Kemudian setelah itu kita perlu kembangkan lagi biar sebelumnya ini di pertumbuhan bisnis yang rendah, kita kembangkan lagi jadi ke arah sini, terus ke arah sini lagi. Bertanya lagi, bisa berkembang nggak strategi unit bisnisnya? Kalau misalnya kita diversifikasi dari sapi perah sini ke sini, kalau bisa ke sini, kalau gagal ke dog. Jadi dari sini bisa ke sini, kalau gagal ini ke dog, ke kuadran anjing keempat, karena ini harus dilikuidasi ketika dia gagal dalam menumbuhkan relative positionnya. Di sini kalau relative position dog dia rendah, punya pangsa pasar rendah sama pertumbuhan bisnis rendah. Buat apa dipertahankan?
Di sini ini penjelasan yang tadi ya, question mark kuadran 1. Strateginya kita penetrasi itu prospek sebanyak-banyaknya, guide pelanggan sebanyak-banyaknya, cari pasar, cari market, pengembangan, product development. Kemudian kalau stars, dia ada kesempatan di sini, jadi harus investasi karena pertumbuhan bisnisnya terus naik dan dia berada pada dan dia memiliki market share yang banyak, market share yang tinggi. Jadi dia seperti pemimpin pasar yang produknya itu terus aja bisa berkembang. Strateginya ini ya, tetap penetrasi tapi bentuknya semi investasi. Nah, di sini ada joint venture juga, horizontal integration. Sini cash flow. Ini udah lebih. Nah, cash flow ini juga harus dikembangkan lagi ya, kita naik lagi ke question marks. Nah, stocks itu lemah posisinya sehingga dilikuidasi atau retrenchment. Ini maksudnya karakteristik investasinya bagaimana, pendapatannya bagaimana, karakteristik aliran kasnya gimana. Question mark ini masih bertanya-tanya karena ini sisi investasi, research and development. Jadi dia modal dulu di sini. Aliran kas negatif. Star, aliran kas negatif, impas rendah sampai tinggi, dan seterusnya. Ketika kita udah cash flow, ya udah itu posisi paling nyaman sebenarnya di cash flow, tapi harus dipertahankan. Kalau misalnya pengen ditingkatin lagi, kita pengembangan lagi, masuk ke question mark lagi. Terus itu sebuah siklus sebenarnya dari beberapa strategi bisnis unit. Ini seperti kita mengelola perusahaan grup. Kalau di sisi SMAS-nya itu kita seperti punya bidang usaha yang bermacam-macam, meskipun kecil-kecil, misalnya produk fashion, terus kita bisa jualan online makanan, kemudian kita juga ada warung makan di rumah. Di situ sama saja seperti ini, bisa dipikir dengan cara ini, tinggal kita ambil filosofinya seperti apa. Nah, di sini anggaplah tingkat pertumbuhan pasar dan pasar relatif segini. Sebenarnya ini perlu praktek ya, tapi nggak apa-apa lah. Rata-rata 13925 ini sumbu. Ini sumbu X. Nah, di sini letaknya 139 rata-rata di garis. Nah, di sini 25 rata-rata yang sumbu X. Sudah 80,5, 37,21. Nih, PT Sunartama di sini di posisi Casco, dia udah enak. Jadi sapi perah dan tetap harus mempertahankan. Yang harus dilikuidasi yang siapa? 117, 15,3 yang kontrakto. Begitu juga yang lain ada di question mark sama stars. Jadi posisinya nanti habis ini ke sini, habis ini ke sini. Habis question mark ke stars. Habis stars ke Casco, habis dari Casco ke question mark lagi. Kalau misalnya gagal ke sini, ke docs, kuadran docs. Kalau misalnya berhasil ke stars lagi. Begitu seterusnya.